Anda menyaksikan Sedang Viral bersama saya Gracia Bern. Teman-teman Liputan 6, kasus dugaan penipuan wedding organizer kembali terjadi dan viral di media sosial. Ada pihak mempelai yang menjadi korban penipuan dari WO Marwah di Bekasi, Jawa Barat. Nah, dalam video yang viral di media sosial itu, suasana pernikahan terlihat tanpa dekorasi hingga tidak tersedianya makanan catering untuk para tamu undangan. Beberapa kru yang hadir saat acara seperti MUA, tim attire, dan MC juga tetap hadir namun ternyata belum menerima bayaran. Akibatnya, acara resepsi berlangsung sangat sederhana. Nah, yang menjadi pertanyaan mengapa hal ini beberapa kali terjadi di Indonesia dan sebenarnya bagaimana pengaturan atau penanganan wedding organizer ini akan kita bahas hari ini bersama Fantur Azwir selaku Kabid Pengembangan dan Pelatihan Hastana Indonesia atau Himpunan Perusahaan Penata Acara Pernikahan Indonesia sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Selamat siang Mas Fatur, saya langsung saja nih ya Mas. Bagaimana sih sebenarnya Anda melihat kasus dugaan penipuan WO yang baru-baru ini marak lagi terjadi? Baik, terima kasih baik Mbak Gracia. Pada prinsipnya yang perlu digarisbawahi pertama adalah kami berempati kepada para korban dan juga korbannya tentunya bukan cuma satu ya, dan ada banyak rentetannya. Yang kedua yang perlu kami luruskan kembali bahwasanya ini bukanlah penipuan yang dilakukan oleh oknum WO, melainkan jasa layanan wedding service karena WO adalah salah satu bagian dari vendor yang ada di industri pernikahan. Sebagaimana ada catering, kemudian ada attire, dan lain-lain. Jadi yang perlu kami sampaikan kepada para korban adalah untuk kembali cek track record. Walaupun dalam kasus konteks ini, Marwah Catering dan Wedding Service ini juga sudah mempunyai track record di sosial medianya. Dan saya juga sempat lihat interview dari para korban, ataupun dari salah satu korban, dia sudah melakukan check and review dulu ke sosial medianya. Kurang lebih seperti itu, Oke, Mbak. oke, berarti yang perlu ditekankan di sini ini bukan WO-nya yang bermasalah tapi wedding service. Perbedaannya apa nih Mas? Betul, baik. Terima kasih, Mbak. Jadi ini juga mengacu kepada kasus-kasus yang sebelumnya yang melakukan tindakan penipuan ini adalah oknum-oknum di industri wedding service. Jadi wedding service dan wedding organizer itu ada perbedaan. Wedding service itu satu paket all in, semuanya dalam satu paket, termasuk venue, catering, dekor, dan lainnya, sehingga semua pembayaran satu pintu, dan ketika satu oknum wedding service ini melakukan one prestasi, maka si calon pengantin ini menjadi korban atas keseluruhannya. Sedangkan wedding organizer seperti kami di industri di asosiasi ataupun perkumpulan Hastana Indonesia, ini kami fokus kepada layanan wedding organizer saja yang merupakan satu tim yang bertugas untuk berkoordinasi untuk menyelenggarakan acara pernikahan bagi calon klien. Jadi, wedding organizer adalah layanan jasa, sedangkan wedding service dia punya rangkaian ataupun berbagai macam paket pernikahan di dalamnya. Oke, berarti berbagai macam paket pernikahan di dalamnya itu ada wedding organizer, tapi keseluruhan rangkaiannya itu akan diatur oleh satu pintu tadi melalui wedding service itu ya. Berarti begitu ya, Mas? Benar ya? Saya konfirmasi Betul, kembali. betul. Jadi, Oke. tapi Mhm. izin, Mbak. Tapi sebagai wedding organizer, umumnya anggota Hastana itu ataupun kami mengedukasi kepada anggota kami untuk tidak melaksanakan pembayaran satu pintu karena kami dibayar sebagai professional wedding organizer. Jadi kami mengedukasi kepada anggota kami dan juga para calon pengantin di luar sana untuk yuk kita sama-sama cross check kembali, bukan untuk mencurigai tapi saling menjaga. Dan yang perlu diperhatikan adalah terkait kontraknya, bagaimana kontrak kerja antara vendor dan juga klien. Karena umumnya di luar sana yang kami cek adalah ketika ada satu wedding package gitu ya, ada satu wedding service, ketika kami minta kontraknya yang ditampilkan hanyalah quotation ataupun bill of quantity, sedangkan tidak ada klausul terkait hak dan kewajiban ataupun apabila terjadi one prestasi ataupun force major dan segala macamnya. Dan ini yang perlu diperhatikan dan ini menjadi celah hukum bagi eh, orang-orang yang mengerti dan bisa memanfaatkan ini. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Oke, Ini sekali lagi kami menyayangkan ini terjadi dan berulang karena hampir setiap tahun atau bahkan kejadian ini di tahun 2026 sudah kedua kalinya yang viral ya. iya. Mhm. Eh, yang pertama adalah kepada calon pengantin agar sangat berhati-hati ketika dimintai down payment dan dikejar-kejar down payment, kemudian dijanjikan bonus-bonus yang spektakuler ketika down payment itu semakin besar. Contoh kejadian di kasus Ayu Puspita sebelumnya itu
semakin besar DP yang dibayarkan oleh klien, semakin banyak bonus yang diberikan oleh vendor tersebut. Kemudian di Marwah ini juga kejadiannya berdasarkan cerita korban, dia dikejar-kejar DP, gitu, dikejar-kejar, ayo DP, ayo segera DP. Dan ini sebenarnya yang jadi pertanyaan, bahwasanya perusahaan ini bisa jadi sedang nggak sehat karena DP klien yang sedang dibayarkan saat ini, yang acaranya masih tahun depan, itu digunakan untuk operasional bisnis wedding service-nya itu, ataupun untuk membayarkan klien-klien yang sedang terlaksana saat ini. Kurang lebih seperti itu. Oke, tapi apakah seluruh komponen yang ada di dalam wedding service tadi, contohnya wedding organizer, MUA, attire, dan segala macamnya, tidak bisa memilih wedding service yang mana yang kredibel begitu? Jadi menghindari ada upaya-upaya one prestasi ataupun penipuan semacamnya, Mas. Pada prinsipnya setiap orang itu punya kebebasan ya Pak ya. Sebagaimana klien itu bebas memilih vendor yang akan dipakai, setiap vendor pun juga bisa memilih kepada siapa dia akan bekerja sama. Dan untuk para vendor, mohon diperhatikan. Eh, yang sering terjadi ketika kasus-kasus besar itu adalah klien kan ada kerjasama mungkin ya antara wedding service tersebut dengan salah satu vendor, baik itu catering, attire, MUA, dan segala macamnya. Mereka itu di awal-awal pembayaran seringkali lancar. Kemudian setelah waktu berjalan ada penundaan satu dua event, kemudian masih dimaafkan ataupun dimaklumi. Semakin lama yang tertahan itu semakin besar dan akhirnya kolaps seperti kasus-kasus yang sudah ada. Jadi untuk para vendor kami himbau, yang pertama pastikan teman-teman punya kontak kliennya, jadi nggak semuanya by si wedding service ini, sehingga apa? Klien punya kuasa untuk mengkontrol. Jadi memastikan, cateringnya sudah dibayar belum? Dekornya sudah dibayar belum? Gedungnya sudah dibayar belum? Sebagaimana kasusnya yang kemarin di Marwah itu, klien itu di H-10 dihubungi sama pihak venue bahwasanya pihak wedding service ini belum melakukan pelunasan terhadap venue, dan di situ baru mulai terbongkar. Kurang lebih seperti itu, Mbak Gracia. Ya, tapi apakah sebenarnya seluruh komponen tadi vendor-vendor, apakah tidak bisa memilih wedding service mana yang ingin mereka join begitu Mas, sebelum nantinya ada hal-hal serupa begitu. Sejauh mana sebenarnya asosiasi, katakanlah contohnya Hastana Indonesia ini kan wedding organizer ya, juga melakukan verifikasi terhadap kredibilitas dan rekam jejak wedding service sebelum mereka kemudian beroperasi bersama-sama. Baik. Terkait Hastana, yang perlu kami sampaikan adalah kami yang bisa kami kontrol adalah anggota kami sendiri. Dan Mhm. mana anggota kami sekarang, saya sebagai kepala bidang pengembangan dan pelatihan, kami sedang mengupayakan ataupun menyusun draft standar kompetensi kerja khusus untuk wedding organizer dalam dalam lingkup Hastana Indonesia. Sedangkan untuk wedding service sendiri itu memang berada di luar jangkauan kami. Namun untuk para klien dari wedding organizer, yang biasa kami edukasi adalah pertama untuk memperhatikan vendor yang dipilih, karena kita hanya bisa memilih 2 dari 3 item yang ditawarkan, apakah harganya affordable ataupun kuantitasnya banyak dan juga kualitasnya yang bagus ataupun pelayanan cepat. Jadi kita hanya bisa memilih 2 di antara 3 ataupun memfokuskan, kita acaranya memfokuskan kemana, apakah dari sisi harga yang affordable dan juga didampingi dengan quantity yang banyak, ataupun harga affordable dengan quality yang bagus, atau quantity banyak, harga bagus tapi mungkin harganya mungkin ada lebih agak lebih tinggi. Itu yang perlu diperhatikan untuk para vendor, untuk para klien. Kurang lebih seperti itu, Mbak Gracia. Oke, oke, Mas, sebenarnya dalam praktiknya ini, apakah ada standar baku terkait pengelolaan dana klien agar tidak disalahgunakan? Kita bahas dulu dari segi wedding organizer-nya, kemudian nanti Mas boleh menambahkan juga terkait dengan wedding service apabila mengetahui terkait hal-hal tersebut. Baik, terima kasih Mbak Gracia. Standar baku untuk pengelolaan keuangan itu pada prinsipnya kan setiap transaksi yang dilakukan kepada WO itu belum bisa dijadikan sebagai pemasukan, belum bisa dicatatkan sebagai pemasukan bagi wedding organizer itu jika berbicara tentang standar akuntansi, yang mana ini baru bisa diklaim sebagai pemasukan ketika acaranya sudah berjalan. Itu yang pertama. Kemudian untuk wedding service ini di luar ranah kami, tapi kembali lagi kami perlu menghimbau kepada seluruh apa namanya calon klien untuk memperhatikan track record, dan kalau bisa diperhatikan lagi sejauh apa ataupun sebagus apa si vendor-vendor ini. Kurang lebih seperti itu, Oke, Pak. kalau dari Hasanah sendiri mungkin punya pengalaman menghandle kasus-kasus serupa atau mendengarkan cerita-cerita serupa. Ya, Biasanya kalau sudah seperti ini, ada skema perlindungan terhadap konsumen atau jaminan pengembalian dana bagi klien yang tertipu begitu?
Terkait perlindungan konsumen, tentu ini di ranahnya ini ya lembaga perlindungan konsumen. Sedangkan kami Iya. fokusnya adalah bagaimana bisa menjaga anggota kami untuk agar bisa memaksimalkan ataupun semaksimal mungkin menjaga amanah yang telah diberikan oleh klien. Kemudian ada beberapa anggota kami yang ini sifatnya personal, masing-masing anggota membuka layanan gratis ataupun layanan gratis bagi para korban, kurang lebih seperti itu. Jadi sedangkan kalau untuk tindak lanjut kasus pengembalian dana itu pun kita tidak bisa masuk ke ranah itu karena itu masuk ke ranah pidana ataupun perdata yang itu sudah ada undang-undang itu sendiri. Oke, tapi apakah dari perkumpulan misalnya begitu Mas, ada wedding organizer dan juga wedding service yang saling komunikasi begitu ya? Apakah asosiasi ini juga punya mekanisme sanksi tegas bagi para anggotanya yang melanggar, misalkan ada yang melakukan one prestasi begitu? Kalau untuk Hastana sendiri, kami juga sudah ada kode etik yang menjadi dasar kami dalam bergerak ya. Bagaimana kami mengelola pembayaran klien, bagaimana kami memperlakukan klien, dan bukan hanya klien saja, tapi juga para vendor. Karena kami perlu menjaga agar industri ini, industri wedding khususnya, bisa sama-sama sehat. Dan apabila ada yang melanggar ketentuan-ketentuan ini, maka sanksi terberatnya adalah dikeluarkan dari asosiasi kami. Kurang lebih seperti itu. Oke, Mas, yang ingin saya tanyakan kembali, ini apakah Mas punya imbauan khusus ataupun trik-trik atau tips khusus kepada mereka-mereka yang ingin menikah dalam memandang sebuah wedding organizer atau wedding service agar tidak ditipu kembali karena hal semacam ini saya lihat dalam tahun yang sama sudah ada 2 kali, kemudian mungkin banyak di luar sana kasus-kasusnya serupa tapi tidak muncul ke permukaan. Oke. Terima kasih. Yang pertama tentunya berdoa karena tidak ada pelindung yang lebih baik kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Yang kedua, yang perlu kita maksimalkan dalam ikhtiar adalah melihat track record-nya. Jika yang pertama sudah, yang kedua sudah, yang ketiga berikutnya adalah yang kita perlu cek adalah dari sisi kontraknya, bagaimana kontrak ini bisa menjaga kedua belah pihak, bukan hanya menjaga kliennya saja ataupun bukan hanya menjaga vendornya saja. Jadi karena namanya ini adalah hubungan transaksional ya, hubungan bisnis, yang mana bukan hanya sekedar transaksional, ini juga melibatkan emosional yang besar bagi para pengantin. Jadi ini nggak boleh cuma menekan salah satu pihak saja. Jadi pastikan kontrak ini dua-duanya menang dalam kontrak ini. Kurang lebih seperti itu, Pak. Oke, baik. Terima kasih Mas atas informasinya. Tadi saya juga mendapatkan informasi ternyata wedding service dan wedding organizer ini adalah 2 komponen yang berbeda dalam kasus Ya, ini, begitu ya Mas ya. oke. Dan itu yang mungkin harus diketahui oleh para calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan, bahwa ada tips-tips yang tadi Mas berikan untuk langsung berkomunikasi kepada vendor-vendor terkait daripada harus satu pintu saja dan harus memperhatikan kontraknya. Begitu ya Mas. Betul. Oke, baik. Terima kasih Mas Fatur Azwir selaku Kabid Pengembangan dan Pelatihan Hastana Indonesia sudah bergabung bersama kami di Liputan 6 SCTV dan teman-teman itu di wawancara kami terkait dengan yang lagi viral saat ini di Indonesia khususnya terkait dengan dugaan penipuan yang dilakukan oleh salah satu wedding service di Bekasi, Jawa Barat. Hati-hati ketika Anda melakukan kontrak apapun dengan sejumlah pihak apalagi yang ingin menikah agar tidak terjadi hal-hal yang seperti ini yang tidak diinginkan bagi Anda dan juga pasangan Anda. Saya Gracia dan terima kasih. Sampai jumpa.